orang-orang miskin di jalan, yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian, janganlah mereka ditinggal. Angin membawa bau baju mereka, rambut mereka melekat di bulan purnama. Wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala mengandung buah jalan raya. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, bayi gelap dalam batin, rumput dan lumut jalan raya, tak bisa kamu abaikan. Bila kamu remehkan mereka, di jalan kamu akan diburu bayangan, tidurmu akan penuh igauan, dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terka. Jangan kamu bilang negara ini kaya, karena orang-orang miskin berkembang di kota dan di desa. Jangan kamu bilang dirimu kaya, bila tetanggamu makan bangkai kucingnya. Lambang negara ini mestinya terompah dan belaju, dan perlu diusulkan agar tata negara Mataram jangan dikedepankan lagi. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malam. Orang-orang perempuan bunga raya menyuapi para putramu. Tangan-tangan kotor dari jalanan meraba-raba kaca jendelamu. Mereka tak bisa kamu hindarkan. Jumlah mereka tak bisa kamu mistik jadi nol. Mereka akan menjadi pertanyaan yang mencegat ideologimu. Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu. Kuman-kuman sipilis dan TBC dari gang-gang gelap akan hinggap di gorden presidenan dan buku programa gedung kesenian. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah, bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau mereka tertuju ke dada kita atau ke dada mereka sendiri. Oh, tenangkanlah. Orang-orang miskin juga berasal dari kemah Ibrahim. Di dalam pergerakan, di dalam kehebohan-kehebohan, keributan-keributan sosial politik atau ekonomi, selalu para ibu, para perempuan yang menjadi korban. Tetapi jangan takut ibu. Matahari mesti terbit, matahari mesti tenggelam. Melewati hari-hari yang fana, ada kanker payudara, ada encok, dan ada uban. Ada gubernur sarapan bangkai buruh pabrik, bupati munyah aspal, anak-anak sekolah dijadikan bonsai. Jangan takut ibu, kita harus bertahan, karena ketakutan akan meningkatkan penindasan. Manusia mesti lahir, manusia mesti mati. Di antara kelahiran dan kematian, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Serdadu-serdadu Jepang memenggal kepala patriot-patriot Asia. Ku Klux Klan membakar gereja-gereja orang hitam Amerika. Teroris Amerika meledakkan bom di Oklahoma, memanggang orang tua, ibu-ibu dan bayi-bayi. Di Miami, turis Eropa dirampok dan dibunuh. Serdadu Inggris membantai pemuda Irlandia. Orang Irlandia meledakkan bom di London yang tidak aman. Jangan takut ibu, jangan gertak, jangan mau diancam, karena ketakutan meningkatkan penjajahan. Sungai waktu menghanyutkan keluh kesah yang meranggas. Keringat bumi menyangga peradaban insan menjadi uranium dan merkuri.
Tetapi jangan takut ibu. Bulan bagai alis mata terbit di ulu hati. Rasi Bima Sakti berzikir di dahi. Aku cium tanganmu ibu. Rahim dan susumu adalah persamaian harapan, kekuatan ajaib insan dari zaman ke zaman. Sekali lagi tentang perempuan sebagai akibat dari pergaulan sosial ekonomi. Perempuan yang tergusur. Hujan lebat turun di hulu subuh, disertai angin gemuruh yang menerbangkan mimpi yang lalu tersangkut di ranting pohon. Aku terjaga dan termangu menatap rak buku-buku, mendengar suara hujan menghajar dinding rumah kayuku. Tiba-tiba pikiran mengganti mimpi, dan lalu terbayanglah wajahmu, wahai perempuan yang tergusur. Tanpa pilihan ibumu mati ketika kamu bayi, dan kamu tak pernah tahu siapa ayahmu. Kamu diasuh nenekmu yang miskin di desa. Umur 16 kamu dibawa ke kota oleh sopir taksi yang mengawinimu. Karena suka berjudi, ia menambah penghasilan sebagai germo. Ia paksa kamu jadi primadona pelacurnya. Bila kamu ragu dan murung, lalu kurang setoran kamu berikan, ia memukul kamu babak belur. Tapi kemudian ia mati ditembak tentara ketika ikut demonstrasi politik sebagai demonstran bayaran. Sebagai janda dan pelacur, kamu tinggal di gubuk di tepi kali di batas kota. Gubernur dan para anggota DPRD menggolongkan kamu sebagai tikus got yang mengganggu peradaban. Di dalam hukum positif, tempatmu tidak ada. Jadi kamu digusur di dalam hujan lebat pagi ini. Apakah kamu lagi berjalan tanpa tujuan, sambil memeluk kantong plastik yang berisi sisa hartamu? Ataukah berteduh di bawah jembatan? Wah, impian dan usaha bagai tata rias yang luntur oleh hujan mengotori wajahmu. Kamu tidak merdeka. Kamu adalah korban tenung keadaan. Keadilan terletak di seberang highway yang berbahaya, yang tak mungkin kamu seberangi. Aku tak tahu cara seketika untuk membelamu, tetapi aku memihak kepadamu. Dengan saja ini, bolehkah aku menyusut keringat dingin dari jidatmu? Oh cendawan peradaban, oh teka-teki keadilan. Waktu berjalan satu arah saja, tetapi ia bukan garis lurus. Ia penuh kelokan-kelokan yang mengejutkan, gunung dan jurang yang mengecilkan hati. Setiap kali kamu melewati kelokan yang berbahaya, puncak penderitaan yang menyesakkan hati, atau tiba di dasar jurang yang berlimbah lelah, selalu kamu dapati kedudukan yang tidak berubah. Ialah kedudukan kaum terhina. Tapi aku kagum pada daya tahanmu, pada caramu menikmati setiap kesempatan, pada kemampuanmu berdamai dengan dunia, pada kemampuanmu berdamai dengan diri sendiri, dan caramu merawat selimut dengan hati-hati.
Ternyata di gurun pasir kehidupan yang penuh bencana, semak yang berduri bisa juga berbunga. Menyaksikan kamu tertawa karena melihat ada kelucuan di dalam ironi. Diam-diam aku memuja kamu di hatiku ini. Ini juga tentang penderitaan seorang ibu. Ibu di atas debu. Perempuan tua yang termangu, teronggok di tanah berdebu. Wajahnya bagai sepatu serdadu. Ibu, ibu, kenapa kamu duduk di situ? Kenapa kamu termangu? Apakah yang kamu tunggu? Jakarta menjadi lautan api, mayat menjadi arang, mayat hanyut di kali. Apakah kamu tak tahu di mana kini putramu? Perempuan tua yang termangu, sendiri, sepi, mengarungi waktu. Kenapa kamu duduk di situ? Ibu, ibu, di mana rumahmu? Di mana rumahmu? Di mana rumah hukum? Di mana rumah daulat rakyat? Di mana ada gardu jaga tentara yang mau melindungi rakyat tergusur? Di mana pos polisi yang mau membela para petani dari pemerasan para pejabat desa? Ibu, ibu, kamu yang duduk termangu, terapung bagai tempurung di samudera waktu. Berapa lama sudah kamu duduk di situ? Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa puluh tahun kamu termangu di atas debu? Apakah yang kamu harapkan? Apakah yang kamu nantikan? Apakah harapan pensiun guru di desa? Apakah harapan tunjangan tentara yang kehilangan satu kakinya? Siapa yang mencuri laba dari rotan di hutan? Siapa yang menjarah kekayaan lautan? Ibu, ibu, dari mana asalmu? Apakah kamu dari Ambon, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Irian? Nusantara, Nusantara, untayan Zamrud yang tenggelam di lumpur, pengantin yang koyak-koyak dandanannya dicemarkan tangan asing, tergolek di kebun kelapa yang kaya raya. Indonesia, Indonesia, kamu lihatkah itu ibu kita duduk di situ, teronggok di atas debu, tak jelas menatap apa, mata kosong tetapi mengandung tuntutan, terbatuk-batuk, suara batuk seperti ketukan lemah di pintu, tapi mulutnya terus membisu. Indonesia, Indonesia, dengarlah suara batuk itu, suara batuk ibu itu, terbatuk-batuk, suara batuk dari sampah sejarah yang hanyut di kali. Rakyat malah khianat, ingatase sampean pejabat karo rakyat malah khianat tanpa